Langsung saja, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, penyampaian tausiah hikmah Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Saiful Anam SPDI. Yang keempat, doa yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Raqib SAG. Acara kelima yaitu penutup. Langsung saja memasuki acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu dan bapak yang saya hormati, khususon Ustadz Muhammad Arif Muhammad Arif ya, Saiful Anam SPDI. Ini peserta PIP Kabupaten Nganjuk tahun 2021. Saya sebutkan begini biar keren gitu ya. Pertama, mari kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang sampai saat ini masih berkenan memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri acara yang kita rencanakan, yaitu memperingati, dalam undangan saya, tasyakuran. Kita mensyukuri masih bisa ketemu dengan bulan Rajab kemarin itu. Kita syukuri, alhamdulillah. Nanti ada tausiah dari Ustadz Saiful Anam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita sehingga acara ini nanti betul-betul diberkahi, ya, kemudian betul-betul ada hikmah untuk kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menabung untuk bekal hidup di kehidupan yang akan datang. Jadi kita harus yakin bahwa kehidupan saat ini adalah kehidupan yang sementara. Kita akan hidup di alam lain yang akan datang, yang kita memerlukan bekal untuk itu. Kemudian yang kedua, tidak lupa sholawat dan salam kita aturkan, kita anjurkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Ya, semoga kita semuanya masih tetap diberikan kesempatan untuk mewarisi ajaran-ajaran Kanjeng Nabi, sehingga kita bisa melaksanakan mana yang benar untuk kehidupan kita bekal yang akan datang tadi. Dan semoga kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang beruntung karena mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Ini ya Rabbal. Ibu bapak yang saya hormati, acara kita hari ini adalah spontanitas, ya, spontanitas. Karena acara ini sebenarnya akan saya rencanakan itu minggu depan bersamaan dengan rapat dinas sederhana gitu. Jadi ini tadi saya juga menemukan hal baru yang spontanitas, yaitu Bu Nelsa. Ini spontanitas juga. Tadinya tidak berkenan untuk menjadi pembawa acara, tapi karena ya sebagai guru bahasa Indonesia paling tidak harus bisa menerapkan ilmunya untuk belajar jadi pembawa acara. Dan ini bukan yang terakhir Bu ya, ini justru awal untuk
untuk penjenengan latihan nanti semakin kesananya semakin mantap. Dan kalau ingin meningkatkan kompetensi itu banyak belajar, banyak contoh di YouTube itu dan sebagainya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sugeng Setiawati selaku Kepala SMPN 4 Kertosono. Yang saya hormati segenap Dewan Guru dan karyawan SMPN 4 Kertosono. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam acara tasyakuran Isra Mi'raj sekaligus tasyakuran dari Ibu Ya Sumirman dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, niki sebelumnya saya mohon maaf, saya mohon izin, Pak Hadi saya juga mohon izin, Pak Zainal, Pak Roke, Bu Binti. Ini saya di depan bukan berarti saya lebih banyak tahu. Jadi ini kebetulan kemarin saya diaturi Pak Hadi untuk mengisi acara hari ini. Dan ini saya diberi kesempatan untuk belajar oleh Pak Hadi. Karena juga acaranya spontanitas, kemarin saya baru diaturi Pak Hadi. Jadi untuk persiapannya mungkin seadanya saja. Jadi misalkan nanti ada sesuatu yang saya sampaikan kok sekiranya kurang ataupun kurang lengkap dan sebagainya, mohon untuk dimaafkan. Langsung saja karena hari ini acaranya tasyakuran Isra Mi'raj, jadi saya di sini nanti akan berbicara sedikit mengenai Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwasannya Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam. Jadi Isra dan Mi'raj ini adalah salah satu bukti dari risalah kenabian Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai bukti akan tanda-tanda dari kebesaran Allah. Dalam Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk melakukan perjalanan suci bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an peristiwa Isra Mi'raj ini diabadikan dalam sebuah surat, yaitu pada surat Al-Isra ayat 1 yang bunyinya kurang lebih Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'um basir. Yang artinya kurang lebih Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana di sekelilingnya kami berkahi agar kami perlihatkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Dan dialah
Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat inilah yang menerangkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwasanya Isra dan Mi'raj ini adalah dua peristiwa yang berbeda. Ada Isra dan ada Mi'raj. Ini adalah dua peristiwa yang berbeda. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa di Yerusalem menuju ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Karena kedua perjalanan ini dilakukan dalam satu malam, maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Dalam perjalanannya Nabi Muhammad SAW ini tidak sendirian. Akan tetapi Nabi Muhammad ini didampingi oleh beberapa malaikat. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa malaikat yang mendampingi Nabi Muhammad ini disebutkan ada malaikat Jibril. Kemudian di sebuah riwayat juga disebutkan ada malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian Nabi Muhammad dalam perjalanannya ini juga tidak serta-merta dalam perjalanannya ini berjalan kaki atau naik onta ataupun naik pesawat terbang. Jadi Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj ini diberikan kendaraan yang mana nama kendaraan itu namanya adalah buruk. Buruk ini adalah sejenis hewan yang berwarna putih. Kemudian hewan ini besarnya melebihi keledai atau kurang lebih seperti kuda, yang mana buruk ini memiliki sayap di antara kedua kakinya. Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj ini tepat di suatu malam pada tanggal 27 Rajab. Jadi di setiap tanggal 27 Rajab bagi umat muslim khususnya di Indonesia ini selalu diperingati sebagai Isra Mi'raj, atau di dalam kalender Indonesia juga dirayakan sebagai peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan dijadikan sebagai hari libur nasional. Kemudian Nabi Muhammad pun setelah mempersiapkan dan semuanya sudah siap, kemudian Nabi Muhammad pun melakukan Isra. Isra ini yaitu perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di sini Nabi Muhammad pun sampai di Masjidil Aqsa, ya. Kemudian sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad ini melakukan sholat 2 waktu, ya, sholat sunnah 2 waktu, dan menjadi imam bagi roh-roh para nabi. Jadi imam roh-roh para nabi, ya. Kemudian setelah melakukan sholat ini, kemudian Nabi Muhammad ditawari oleh malaikat Jibril 3 cawan gelas yang pertama yaitu berisi madu, yang kedua berisi khamr, yang ketiga berisi susu, ya. Kemudian Nabi Muhammad pun memilih untuk meminum susu. Malaikat Jibril pun mengatakan bahwa pilihan Nabi Muhammad ini adalah tepat karena susu ini mencerminkan fitrah manusia, yaitu suci. Seperti itu, suci. Kalau Pak Hari misal disuruh minta memilih antara khamr, madu dan susu, pilih apa Pak Hari? Madu dan susu. Madu dan susu. Pilih susu. Lantas Pak Bambang pilih susu.
Nggih berarti sampun leres Pak Bapak, sampun sesuai nggih. Fitrah manusia nggih, sampun sesuai memilih susu. Dan ini juga sudah sesuai dengan pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Pak Bapak pilih susu. Nggih, setelah selesai dari Masjidil Aqsa, nggih kemudian Nabi Muhammad ini melanjutkan perjalanan ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Jadi setelah Isra sudah selesai, kemudian Nabi melanjutkan Mi'raj menuju langit ketujuh yaitu Sidratul Muntaha. Nah sebelum naik ke langit ketujuh ini, Nabi oleh malaikat Jibril dibersihkan terlebih dahulu. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa dada Nabi dibersihkan, dibedah untuk dibersihkan oleh malaikat Jibril. Maksud dibersihkan ini bukan berarti Nabi itu tidak bersih, akan tetapi dibersihkan ini dalam artian Nabi yang sudah bersih hatinya, sudah bersih segalanya, ya ini disempurnakan lagi, dikuatkan imannya, disempurnakan lagi imannya, ilmunya, dan keyakinannya sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi ngapunten ini karena baru pertama ini makanya masih sedikit grogi. Jadi lanjut, setelah sudah bersih, sudah siap, kemudian Nabi pun berangkat Mi'raj menuju Sidratul Muntaha ke langit ketujuh. Nah di sepanjang perjalanan Nabi Muhammad menuju langit ketujuh ini, di tiap tingkatan langit Nabi Muhammad ini menemui nabi-nabi terdahulu. Contohnya di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam pun mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan matur suwun di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya pun mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Seterusnya sampai langit ketujuh. Langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan pada langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Selanjutnya ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Nabi Muhammad sudah sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah seorang diri. Jadi waktu di Sidratul Muntaha ini Nabi Muhammad sudah tidak didampingi oleh malaikat Jibril lagi, akan tetapi seorang diri. Setelah menghadap dan bertemu dengan Allah, kemudian Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah, yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Haji tadi, yaitu perintah untuk melaksanakan sholat wajib 50 waktu. Ya. Yang pertama, Nabi Muhammad diberikan perintah untuk melaksanakan sholat wajib 50 waktu. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 50 waktu, kemudian Nabi Muhammad pun turun menemui Nabi Musa. Nah, turun menemui Nabi Musa alaihissalam. Setelah bertemu dengan Nabi Musa pun bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, apa yang kamu dapatkan setelah bertemu dengan Tuhanmu, setelah bertemu dengan Allah?" Kemudian Nabi Muhammad pun berkata, "Saya mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 50 waktu." Kemudian setelah mendengar apa yang dikatakan Nabi Muhammad, Nabi Musa pun langsung memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad. "Ya Muhammad, kembalilah kepada Tuhanmu. Kemudian mintalah keringanan atas perintah sholat 50 waktu itu." Dan kemudian karena menurut Nabi Musa, umat dari Nabi Muhammad tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat sehari 50 waktu. Setelah mendapatkan nasihat itu,
kemudian Nabi Muhammad pun langsung kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad meminta keringanan agar sholat 50 waktu ini diberikan keringanan lagi. Setelah diberikan keringanan, kemudian Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk sholat 45 waktu. Jadi yang pertama dikorting 5 waktu, jadi 45. Setelah mendapat perintah atau keringanan sholat 45 waktu ini, kemudian Nabi Muhammad pun turun lagi menemui Nabi Musa. Setelah bertemu Nabi Musa pun bertanya, "Hei Muhammad, apa yang kamu dapatkan dari Tuhanmu?" Kemudian Nabi Muhammad pun berkata, "Aku mendapatkan keringanan perintah sholat sehari 45 waktu." Mendengar itu Nabi Musa pun kemudian menasihati lagi kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kembalilah lagi menemui Tuhanmu, mintalah keringanan, karena umatmu tak akan sanggup untuk mengerjakan sholat 45 waktu." Dan Nabi Muhammad terus kembali menghadap Allah dan kembali lagi ke Nabi Musa, kemudian lagi kembali seperti itu selama 3 kali untuk meminta keringanan perintah sholat tersebut. Dan akhirnya terakhir Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengerjakan sholat sehari 5 waktu. Dan terakhir, setelah Nabi Muhammad diberikan perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu dan untuk umatnya, kemudian Nabi Muhammad pun dengan hati yang teguh, dengan hati yang ikhlas dan ridho menyatakan sanggup untuk melaksanakan sholat sehari 5 waktu. Jadi inti dari Isra Mi'raj ini adalah peristiwa di mana Nabi Muhammad ini mendapatkan perintah sholat 5 waktu seperti itu. Nah, ya hikmah yang dapat kita ambil dari cerita Isra Mi'raj ini adalah yang pertama, yaitu bahwa Isra Mi'raj ini adalah sebagai bukti dari tanda-tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana menurut logika tidak mungkin seorang manusia itu melakukan perjalanan selama 1 malam dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Yerusalem atau Palestina di Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram. Itu secara logika tidak mungkin, karena jarak dari Makkah ke Yerusalem atau Palestina itu pun sudah ribuan kilometer. Jadi ini menunjukkan bahwa Isra Mi'raj ini adalah bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ketika Allah mengizinkan, ketika Allah menghendaki, maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, yaitu hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini, yaitu bahwa ini adalah menjadi bukti bahwa akan kebenaran risalah dari Nabi Muhammad SAW. Di sini Nabi Muhammad mendapatkan perintah yaitu sholat 5 waktu, yang mana sebelumnya adalah 50 waktu. Nah, di sini dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, atas perintah sholat 5 waktu ini menjadi garis besar bahwasannya kita harus menjalankan sholat 5 waktu ini dengan baik, karena pada awalnya Allah memerintahkan kita untuk sholat 50 waktu. Dan kalau sholat 50 waktu ini misalkan ibaratnya seperti yang disampaikan Pak Hadi tadi,
misalkan ini di ACC atau diterima oleh Nabi Muhammad, maka bisa dibayangkan kalau sholat 5 waktu saja itu satu hari 17 rakaat. Bagaimana Pak kalau itu 50 waktu, bisa dibayangkan kalau misalkan satu waktunya 4 rakaat, ya tinggal dikalikan saja, yaitu 50 waktu dikali 4 rakaat 200 rakaat. Ya, tinggal lagi misalkan itu jadi 50 waktu, mungkin waktu kita akan habis untuk mengerjakan ibadah sholat wajib itu. Jadi di sini kita setelah mendapatkan risalah tersebut dari Nabi Muhammad, yaitu perintah sholat waktu, kita seharusnya sudah ibaratnya bersyukur, dan cara mensyukurinya yaitu dengan meningkatkan ibadah sholat kita secara ikhlas dan bertanggung jawab, karena di dalam Islam sholat ini adalah sesuatu yang ibadah yang paling dasar, ibadah yang paling fundamental. Dalam sebuah hadis dijelaskan as-sholatu imaduddin, yang artinya sholat itu adalah tiang agama. Fama aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka berarti dia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia berarti merobohkan agama. Sholat inilah nanti yang pertama kali ditanyakan, amal sholat ini yang pertama kali ditanyakan di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis dijelaskan, hal yang pertama kali ditanyakan dalam hari pembalasan nanti adalah sholat. Barang siapa yang sholatnya baik, maka insya Allah amal ibadah lainnya juga baik. Dan barang siapa yang sholatnya tidak baik, maka hal yang lainnya bisa dipastikan juga kurang baik. Demikian Bapak Ibu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan mendengarkan sedikit cerita dari Isra Mi'raj ini, ada sedikit hikmah yang dapat kita dapatkan, yang kita ambil, dan semoga dengan Isra Mi'raj ini ibadah kita menjadi semakin meningkat, kita semakin dekat dengan Allah, kemudian sholat kita semakin khusyuk, semakin ikhlas dan tepat waktu. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Arif Saiful Anam atas penyampaian tausiahnya. Memasuki acara yang keempat, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Raqib SAG. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ni'amahu wa yu'afil majidah. Ya alhamdulillah ma ya'lamu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha min jamil ahwali wal ahwat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asrul min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa awladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal khair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat kita di penghujung acara. Terima kasih saya aturkan dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.